dan Sarwono Prawiro Harjo Memorial Lecture ke-14 tahun 2014. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang saya nyatakan dibuka. Indonesia dibentuk dengan mengukuhkan Sarwono Prawiro Harjo sebagai ketua. Seorang pemimpin, Sarwono muda selalu menanamkan kepada pilihannya bahwa menghargai kepercayaan seseorang yang telah menyumbang kepada organisasi dan institusi mutlak seluruh. Sosoknya penuh sebuah makalah untuk dibacakan. Itu hal yang aneh. Ketua Majelis Kehormatan Indonesia melarang sebuah makalah. Setelah saya baca, ternyata itu tindakan yang sangat bertanggung jawab. Karena ternyata makalah itu bukan hanya menyebut tentang keterbelakangan Indonesia dalam pengetahuan, tetapi juga menyebut perilaku para ilmuwan Indonesia. Jadi keseimbangan antara integritas, antara integrity, intellectual integrity dan social responsibility itulah yang dicari oleh Pak Sarwono sebagai seorang mengajak jalan-jalan ke kampung-kampung di dekat rumah kami di Kota Masih. Satu hal kalau kita meminta apa-apa misalnya macam-macam, ayah saya selalu mengatakan, oh kamu boleh minta apa aja, apapun yang kamu minta, tetapi apa hak kamu beri itu terus kembali. Dedikasikan dirinya untuk ilmu pengetahuan. Untuk itu, LIPI mengabdikan sosok Sarwono menjadi sebuah nama dari bentuk penghargaan yang diberikan LIPI kepada ilmuwan Indonesia atas dedikasi dan prestasi ilmiahnya. Acara penghargaan Sarwono Prawiro Harjo dan Sarwono Prawiro Harjo Memorial Lecture telah dilaksanakan sejak tahun 2001 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun LIPI yang jatuh pada tanggal 23 Agustus. Perjuangan seorang Sarwono Prawiro Harjo patut kita teladani. Kepedulian dan dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan di Indonesia harus bisa menginspirasi ilmuwan-ilmuwan muda untuk membangun dan meningkatkan kemandirian bangsa. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia nomor 878/J/2014 tentang penerima penghargaan Sarwono Prawiro Harjo tahun 2014. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang penerima penghargaan Sarwono Prawiro Harjo tahun 2014. Pertama, memberikan penghargaan Sarwono Prawiro Harjo tahun 2014 kepada Profesor Sri Widiantoro MSc PhD. Kedua, penghargaan Sarwono Prawiro Harjo tahun 2014 diberikan kepada nama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dengan mempertimbangkan a. jasa-jasanya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kepakaran seismologi. B. Memiliki integritas yang tinggi, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela, baik dari segi akademik maupun segi sosial kemasyarakatan, dan loyal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prestasi luar biasa di bidangnya yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kemanusiaan, serta konsisten dalam forum kegiatan ilmiah dan profesi.
ketiga, dan seterusnya, keempat, dan seterusnya, kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2014, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tertanda Lukman Hakim. Muhammad Penyaji Sarwono Memorial Lecture, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Profesor Dr. Fasti Jalal PhD, spesialis gizi kesehatan. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Dr. Sangkot Marzuki, dan serta anggota peringatan Hari Ulang Tahun LIPI yang pada tahun ini menginjak usia yang ke-47. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari tradisi LIPI dalam menuntun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air, menyarankan arah kebijakan ilmu pengetahuan kepada pemerintah, dan melaksanakan riset keilmuan yang berdampak penting. Kami memandang ilmuwan-ilmuwan berprestasi seperti yang kami angkat pada kesempatan ini pantas dan layak untuk mendapatkan penghargaan ilmiah tertinggi dari lembaga ini. Di samping itu, LIPI juga menyelenggarakan memorial lecture yang bersifat khusus yang diberikan oleh seseorang yang sudah mumpuni di bidangnya, pakar dan tokoh masyarakat yang sudah terbukti kontribusinya bagi bangsa dan tanah air. Perlu saya sampaikan bahwa penghargaan ilmiah Sarwono dan memorial lecture tersebut mengambil nama Sarwono Prawiro Harjo yang diadakan khusus untuk menetapkan kedua nama tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Institut Teknologi Bandung dengan prestasi dan pengabdian yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia serta dedikasi yang tinggi dalam Layanan profil penerima penghargaan sapaan akrabnya, lahir di Karanganyar, Solo pada 5 Desember 1962, merupakan anak kedua dari pasangan almarhum Bapak Perwita dan Ibu Ramnani. Ili pandai memainkan gitar bass ini, kemudian hijrah ke Bandung untuk menempuh pendidikan sarjananya pada jurusan Geofisika dan Meteorologi ITB pada tahun 1981 hingga 1986, kemudian mendapatkan gelar master di Kyoto University di Jepang pada tahun 1992 dan gelar doktornya dari Australian National University pada tahun 1997. Penghargaan yang telah didapat antara lain The Dornbos Memorial Prize dari International Union of Geodesy and Geophysics pada tahun 1996, peneliti utama terbaik nasional untuk riset unggulan terpadu ke-8 dari Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2005, Habibie Award pada bidang ilmu dasar pada tahun 2007, Science and Technology Award dan Indonesia Terray Science Foundation Award pada tahun 2009, serta Australian Alumni Award for Research and Innovation dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 2010. Ili juga diberikan kehormatan untuk menjadi ketua di beberapa organisasi dan himpunan dalam bidang geofisika dan telah melakukan banyak penelitian dan publikasi dari penelitiannya. Bahwa nama saya telah ditetapkan sebagai penerima Sarwono Award
2014 saya terus terang terkejut, namun saya sangat bersyukur bahwa tim penilai telah menyatakan ataupun menetapkan bahwa saya sebagai penerima tahun ini. Tentu hal ini merupakan karunia yang luar biasa buat saya, dan dengan segala kerendahan hati saya mengaturkan terima kasih kepada LIPI yang pada tahun ini berulang tahun yang ke-47. Saya ingin mengikuti jejak almarhum Pak Sarwono, bagaimana beliau telah memikirkan kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia dengan sungguh-sungguh. Saya menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk memacu kerja saya dengan lebih sungguh-sungguh lagi untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Ini kesalahan dan Sekretaris Utama LIPI kepada Profesor Dr. Sri Widiantoro. Kami mohon penerima penghargaan Profesor Dr. Sri Widiantoro untuk mengambil posisi di depan. Hadirin yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, pada kesempatan yang baik ini, saya dengan sukacita dan bangga mengaturkan selamat ulang tahun kepada LIPI. Doa kami ke depan LIPI terus semakin maju dan mendatangkan manfaat semakin tinggi bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Pada perjalanannya, LIPI telah terbukti menjadi lembaga penelitian yang tangguh dan menjadi lembaga pembina bagi para peneliti di seluruh Indonesia. Merasa bahwa masih banyak kolega saya yang sebenarnya lebih pantas menerima penghargaan ini. Oleh sebab itu, saya sangat bersyukur dianugerahi penghargaan ini yang tentunya merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya. Hadirin yang berbahagia, saya tiba di tapak ini melalui perjalanan yang cukup panjang dengan dukungan dan peran serta banyak pihak. Perjalanan kehidupan dan pendidikan saya dimulai dari Desa Karanganyar, Solo, seperti yang ditayangkan di video tadi. Terima kasih atas tayangan yang sangat bagus. Walaupun guru-guru di sana sangat berdedikasi dalam mengajar, namun terbatasnya fasilitas banyak mempengaruhi kemampuan guru dan siswa. Vaksin iki angel, aku orang ngerti, dilompati wae, dan kami semua serempak setuju. Mungkin Pak, dilompati mawon. Mohon maaf Pak Basri Jalal pun sepertinya bisa mengerti ya Pak ya. Sebentar bahasa Jawa. Mohon maaf jika kurang komunikasi oleh para peneliti baik dari dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan data Scopus per tanggal 7 Agustus tahun ini, ternyata publikasi ini telah membuahkan sitasi jumlah 2.385. Ibu itu hadir. Yang satu ibu saya, yang satu ibu anak-anak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesialis disiplin. Basri Jalal merupakan satu dari sekian banyak lulusan Universitas Andalas UNAM pada yang
bendera namanya sendiri dalam bidang kependidikan dan kedokteran di Indonesia. Berikan Wisnawirta Taib dan dikaruniai buah putri dan seorang putra. Sosok yang ramah dan murah senyum ini mengawali karirnya dengan menjadi dokter PLTA Maninjau, Sumatera Barat, dan pengajar di Fakultas Kedokteran UNAN. Dalam perjalanan, selain itu, ia juga merupakan ketua pengurus pusat Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan, Bergizi Pangan, dan penasihat ahli pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pemikiran beliau di bidang pendidikan menjadi perhatian pemerintah pada tahun 2000. Pak Fasli diangkat sebagai staf ahli Menteri Pendidikan Nasional bidang sumber daya pendidikan. Belum genap setahun menjabat, beliau dipercaya untuk mengampu amanah sebagai Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Oleh rekan kerjanya, ia dikenal sangat cinta pekerjaan dan penuh dedikasi. Sebagai ilmuwan, ia aktif menjadi pembicara dan narasumber pada berbagai acara tingkat nasional dan internasional. Beliau aktif pula menjadi penulis dan editor beberapa buku dan puluhan makalah ilmiah yang disajikan di forum nasional dan internasional. Berkat kecakapannya, ia mendapatkan sederet penghargaan, baik skala nasional maupun internasional. Asli Jalal sangatlah pantas untuk menjadi panutan dan contoh bagi kita generasi muda. Terima kasih. Indonesia, Bapak Profesor Dr. Lukman Hakim, beserta Bapak Wakil Ketua dan semua jajaran disaster, demographic disaster atau malapetaka demografi. Karena itu saya akan memulai dari kerangka makro, apa yang terjadi di dunia. Kita tahu diam-diam kecepatan pertambahan penduduk setiap 1 miliar itu kalau dulu berlangsung 1 miliar pertama itu diperoleh 1.800 tahun, kemudian 1 miliar berikutnya diperoleh dalam 130 tahun, dan 1 miliar berikutnya diperoleh dalam 30 tahun, dan terakhir pada waktu penduduk kita mencapai 7 miliar hanya dicapai dalam 12 tahun. Jadi inilah PBB membuat perkiraan kalau seandainya rata-rata jumlah anak dari wanita berpasangan usia subur itu di atas 2,1, itu adalah proyeksi tinggi. Kalau antara 2,1 dengan 1,8 itu adalah proyeksi menengah, dan kalau di bawah 1,8 itu adalah proyeksi rendah. Dan mari kita lihat kalau seandainya angka proyeksinya adalah 2,1, padahal Indonesia pada tahun 2100 hanya 10 miliar. Dan apalagi kalau kita berhasil misalnya dengan skenario rendah, berarti penduduk dunia tidak lagi meningkat, makin lama makin menurun dan mencapai 6,2 miliar saja pada tahun 2100 nanti. Sebuah studi menunjukkan 4 miliar. Dan kalau kita lihat pada tahun 2010 kemarin, sebetulnya dunia sudah ringkih, sudah memerlukan 1,5 bumi untuk menampung 7 miliar ini. Bayangkan nanti kalau misalnya pada tahun 2050 dengan skenario 10,6 atau 9,3 yang proyeksi menengah, tetap kita memerlukan hampir 3 dunia. Kita tahu di sini di mana India akan menyalip Cina bertahan, sementara India akan melejit menjadi 1,69 miliar, diiringi dengan Nigeria karena total fertility rate yang tinggi di Nigeria sekarang 5,7-5,8. Dan bayangkan, dan kita akan menjadi negara nomor 6 terbesar di dunia. Tentu ini akan mempengaruhi pada lingkungan. Hal ini juga harus kita lihat di Indonesia. Penduduk Indonesia tadi bertumbuh dengan cepat. Dan kalau kita lihat, tentu kita tidak ingin kondisi ini menjadi keseharian di Indonesia. Kita juga alhamdulillah sekarang dengan kepemimpinan baru di Kereta Api Indonesia, gambar ini sudah menjadi sejarah. Dan mudah-mudahan tetap menjadi sejarah. Tapi daerah-daerah kumuh ini masih banyak dan cukup bertambah. Kita tahu bahwa perjalanan dari kondisi demografis dua bangsa
dimulai termasuk di Indonesia, dimulai dengan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil karena angka kematian yang tinggi, walaupun waktu itu angka kelahiran juga tinggi. Namun kita mempunyai tantangan. Sejak 10 tahun terakhir, ternyata prestasi itu sudah menghilang. Penduduk Indonesia meningkat di luar perkiraan. Stagnasi dari total fertility terjadi dalam 10 tahun terakhir. Malahan di dalam nanti oleh Bapak Presiden, tahun 2035, 25 tahun sesudah sensus tahun 2010, itu penduduk kita harapkan jangan lebih dari 305 juta saja. Itu sudah dengan asumsi menurunkan laju pertumbuhan penduduk secara serius. Kalau kita tidak berhasil merubah stagnasi ini, maka penduduk kita bukan 305 juta, tapi akan menjadi 343 juta. Perjalanan sejarah kependudukan Indonesia, kita pernah mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang demikian tinggi, 2,31%. Ini berhasil diturunkan. Kita di dalam RPJM 2010-2014, kita berharap angka itu turun lagi menjadi 1,27% saja. Yang ideal sebetulnya adalah pertumbuhan tumbuh seimbang, artinya yang lahir sama dengan yang meninggal. Barat sudah punya penduduk 43 juta dan akan meningkat menjadi 58 juta pada tahun 2035. Kita tidak tahu seberapa besar daya dukung Jawa Barat nanti di dalam menerima penduduk kita. Kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kalau kita lihat dari ini, ternyata kita melihat bahwa Papua Barat, Riau Kepulauan, Riau, Banten, itu adalah daerah-daerah yang menerima kelipatan pertumbuhan penduduk yang akan membebani daerah itu. Berada di bawah kelompok balita dan anak sampai 9 tahun, kemudian dengan keluarga berencana makin diperbaiki, makin banyak usia produktif, dan kemudian harapan kita dengan sensus tahun 2010 sudah makin banyak usia kerja, dan mudah-mudahan nanti pada tahun 2035 bayi lahir kita lebih sedikit dan penduduk kita makin membengkak di usia angkatan kerja. Dan pada para peneliti kami minta dukungan bersama. Saat ini bangsa ini dan tentu BKKBN sebagai terdakwa pertama, kita mengalami 6 rapor merah. Pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa adalah laju pertambahan penduduk yang terlalu tinggi, tidak berhasil kita turunkan. Yang kedua cakupan ber-KB yang kita harapkan 65%, tapi selama 5 tahun ini merangkak hanya 0,5%, menjadi 57,9%. Masih jauh banget dari akhir. Kalau kita lihat metode yang paling efektif adalah metode kontrasepsi jangka panjang, jangankan menaik, tapi malah menurun. Dari dulu sekitar 18%, sekarang sudah menurun sampai 15%. Padahal inilah metode yang berarti adalah sebuah keberhasilan penataan kependudukan dengan menurunkan laju penduduk, menurunkan rata-rata kelahiran, dan kemudian kelahiran yang dia bisa menjadi demographic disaster. Kalau angkatan kerja yang banyak untuk berebut beberapa puluh ribu tempat, berdasarkan sensus tahun 2000, kita berharap tahun 2000 mulai 2010 itu diproyeksikan angka ketergantungan yaitu 100 orang yang bekerja hanya dibebani oleh 51 orang yang tidak bekerja. Yang didasarkan pada sensus 2000 yang lalu dengan keluarnya sensus 2010, ada negara provinsi tertentu seperti Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara itu sebentar saja, hanya 5 tahun saja mengalami bonus demografi. Sementara yang lain DKI sepanjang tahun, DKI, Jogja, Bali sepanjang tahun mengalami bonus demografi. Tahu Human Development Index kita sebagai refleksi daripada kualitas sumber daya manusia kita masih membuka tantangan. Pertama di bidang pendidikan, karena kalau kita tidak bisa merubah science berlaku untuk reading. Nah kalau kita lihat, ini adalah yang IPA, ya sama artinya, hampir 3 juta tuh. Tetapi sebagian cukup besar dari demografi, lebih dari hampir 600.000 itu masih lulusan SMA. Kita harus melakukan seleksi yang kompetitif, tidak hanya kognitifnya saja,
Jadi profil psikologisnya harus kita buat, tapi juga bagaimana. Tapi ternyata yang berpendidikan tinggi itu cukup tinggi pula penganggurannya. Satu kalian yang diploma dan S1 saja, kalau kita ambil tahun 2010 jumlahkan itu sudah lebih dari 1,3 juta pengangguran. Ternyata mereka juga mendapatkan peringkat yang tidak terlalu baik. Ini adalah sebuah studi tentang kualitas dari tenaga kerja dari 59 negara yang disetujui oleh International Institute of Management and Development. Yang merah ini adalah yang tidak kompetitif. Dan sebagian besar dari atribut tenaga kerja kita ternyata berada pada peringkat yang di bawah dari Indonesia. Mereka melihat kelemahan tenaga kerja kita, bahasa Inggris, belum mereka gapnya besar sekali, kemudian computer skill, kemudian behavior skill. Ini adalah gambaran betapa cepatnya pertumbuhan otak ya, dari yang hanya sedikit, kemudian pada waktu mau lahir dianya, dan kemudian ini harus distimulasi terus-menerus. Bonding antara keluarga menjadi sangat penting. Dilarikan dia akan mati ya, seperti gambar yang cantik. Tapi kalau distimulasi dia akan besar, dia akan bertumbuh seperti ini, dan akhirnya 10.000 kemungkinan hubungan itu bisa terjadi. Ini yang disebut dengan sinap. Inilah yang kira-kira kalau kita bahasakan komputer, otak-otak yang 100 miliar ini dengan 10.000, dan kita ingin anak-anak kita utuh seperti ini. Kita juga masih dihadapi oleh berat badan lahir rendah. 1 dari 10 anak kita masih terpaket lahir dengan di bawah 2,5 kilo. Angka kematian bayi, angka kematian neonatal itu sudah turun tapi melandai 10 tahun terakhir. Kita bertanya kemajuan atau masa depan. Kita juga prevalensi, dan kemudian kita lihat angka kematian ibu kita yang mulanya sudah kita turunkan menjadi tinggal 228 ibu persalinan. Di Brunei hanya 24, di Malaysia hanya 28, sementara di kita 359. Dengan kerdil pendek, dia diberi makan, dia membengkak cepat, dan ternyata dia pada usia tua karena dihadapi oleh penyakit. Nah ini Pak Sampat, ini harus kita cari ini. Jadi dengan penelitian Pak Sampat tentang beban penyakit, beban berapa tahun kerja yang hilang, yang harus generasi masuk. Kalau kita masuk lagi pada umur 35 sampai 44 tahun, ternyata penyakit kardiovaskuler itu mulai masuk. Pada 4 tahun ini adalah peak dari produktivitas. Ternyata mereka sudah mulai, selain dari kardiovaskuler, juga mulai mengantin pasangan usia subur sampai kepada lansia. Tahun 2010 kemarin jumlah lansia kita 60 tahun ke atas sudah 18 juta. Tahun 2000 menjadi lansia tangguh, supaya semua lansianya adalah lansia tangguh ya. Baik, dia untuk tentu jalur non formal lebih banyak. Ini biasanya kepada kesetaraan ketimbang di sekolah saja. Kita tidak tahu. Kemudian peraturan perundangan yang diperlukan untuk mendukung agar dunia kerja selalu responsif kepada pendidikan, dan pendidikan selalu membaca kebutuhan dunia kerja, visa dan tips tersebut. Ini memerlukan upaya yang serius, dan pada akhirnya di bidang kebutuhan kenapa stagnasi ini terjadi dan berbagai ikutannya. Lautan kita, tourism, seberapa siap perikanan kita dengan laut segala macam, makin profesional, bisa bersaing, tidak saja menjadi tuan rumah yang menjadi pembangunan, tapi sumber daya manusia adalah bagian terpenting dari upaya pembangunan. Itu saja. Telah dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang saya tutup. Bapak Ya Allah, ya Rabb, dan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini yang menjadi tempat kami menjalani kehidupan, melakukan kebaikan, dan jadikanlah maut bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah dalam hati kami, penglihatan kami, dan pendengaran kami cahayamu,
yang dengan demikian kami bisa memahami kebenaran ajaran-Mu, kenyataan kemahakuasaan-Mu, dan keluhuran serta keagungan ilmu-Mu. Baiklah, selanjutnya kami mohon pemuda. Baiklah, untuk sesi ketiga kami mohon wakil kepala divisi. Sesi fungsi sebelah kiri paling depan yang menghadap podium untuk maju ke masa memberikan ucapan selamat kepada penerima penghargaan dan juga bahwa setelah acara ini Bapak Ibu dan Bapak